sabar dulu. Aku tahu di maksudnya Dokter Andreas ini. Contoh begini Oh, Mister Si, kayak si DRG, kita flashback di DRG. DRG hmm, saat itu eh, udah terbukti ya pemerasan, adanya pemerasan dengan ancaman di sosial media. hmm, hmm. Ketika dia bercerita sama saya langsung bilang, lah ngapain kau cerita-cerita sama aku, laporin aja. Nah akhirnya dia berpikir, dah dilaporin. Begitu loh Mr. Z. Jadi jangan kayak aku dicoba begini, aku begini, apa ya, kayak ngapain sih gitu, nah, gitu loh Mr. Z. Oke, saya sebenarnya sudah paham dan saya mau ngomong, tapi kalau Dokter Andreas mau ngomong lagi nggak apa-apa nih. Oke, saya sudah paham apa yang menjadi karakter daripada Dokter Andreas itu. Eh, Orang itu memiliki karakter yang beda-beda, tapi saya paham karakternya Dokter Andreas. Ini kayaknya nih Dokter Andreas ini suka ikan gabus ya. Nggak suka itu ikan lele dia. Saya tahu. Karena ibarat kata, ikan sepat, ikan gabus, nggak mau ikan lele. Nggak suka ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Begitu kan, mau bilang begitu kan? Betul, betul Mr. Z. Itu. Teman-teman juga begitu. Teman-teman juga gitu. Teman-teman tuh jangan letoy-letoy. Halo, begini, ya gunakanlah. Ya, ikan sepat, ikan gabus. Yang suka ikan lele, silahkan. Lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah bertele-tele. Tapi ada nih, ibarat kata di Jawa itu begini. Senggol bacok. Senggol bacok. Lu ngatain gue, langsung gue ini. Tapi bukan bacok beneran ya maksudnya. Lu ngomong apa? Nggak bener, gue laporin. Nah itu. Nah memang ya, ini judul ini mengerikan. Dari apa yang kita bahas kemarin, saya nggak tahu ya, mungkin wartawan juga nengok ke Komal kita ini, ya. Kita ini mengatakan bahwa ketika seseorang sudah memanipulasi kontrak, memanipulasi perjanjian, itu adalah bentuk-bentuk pemerasan yang nampaknya ditutupi dengan seolah-olah menjadi legal. Iya kan kita sepakat dengan perjanjian, padahal perjanjian itu sejatinya cacat. Kenapa saya katakan cacat? Syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah seimbang, sama rata. Tapi kalau ada yang satu mengatakan awas ya, kalau sampai nanti bocor, kamu saya akan denda 10 miliar. Itu perjanjian model apa? Model apa? Silakan, Dokter Andreas dulu. Nah iya begitu Mr. Z. Jadi kalau kalau di aku ya, sekarang ini kan posisinya bukan saya yang dibeginiin gitu loh Mr. Z. Tapi Hmm, kalau seandainya saya yang dibeginiin, itu udah tak sikat semuanya Mr. Z. hmm, Karena ini kan jatuhnya kan delik aduan ya, bukan delik ya, formil gitu. Jadi siapa yang merasa dirugikan, ya udah dilaporkan aja. Perkara itu nanti naik tidak naik, mau lambat mau apa kayak ya ikutin aja prosedurnya begitu loh. Jangan kayak begini. Dia lebih senang ini memframing apa lebih senang melempar isu daripada dia mendapatkan kepastian hukum atau keadilan untuk diri dia. Emang dia sebenarnya itu tujuannya ini kan kadang-kadang kita berpikir gini, hmm, tujuanmu ini apa ngelempar isu begini? hmm, Apakah hanya mau mencari sekutu atau mau menjatuhkan mental seseorang atau mau menang di sosial media? Nggak ngapain yang begitu. Toh hmm, sama-sama sama capeknya. hmm, Kalaupun kita proses hukum capek juga, Mister sih. Begini pun hmm. capek juga. Ya udahlah, capek sekalian aja lah, kan gitu, Mister Z ya. Jadi Oke. udah yang pasti-pasti aja lah. Di negara kita punya aturan. Kita kasih aja ini. Kita kasih aja nih semuanya tuh bercerita berkonsultasi kepada orang yang berkompeten, misalnya praktisi hukum, mau siapapun itu, tentang kontrak lah, tentang perjanjian lah, tentang ini apa segala macam. Udah maju terus gas. Kalau memang belum ditemukan adanya tindak pidana tersebut, ya udah, ya cukup diam aja.
capek gitu loh. Kasihan nih netizennya, kan kasihan nih. Mm-mm. Seolah mau mencari dukungan, tapi ujung-ujungnya dia berdamai. Ya boleh sih berdamai ya, tapi damainya ini udah meributkan masyarakat. Ngapain juga seperti itu? Iya. Kalau memang mau tidak memberikan pelajaran terhadap seseorang itu, ya udah diam gitu loh. Tapi kalau mau memberikan pelajaran, lakukan prosedur yang benar gitu. Jadi kita sambil memberikan edukasi juga kepada yang lain, sehingga tidak ada korban yang lain. Begitu loh. Kalau begini kan korbannya ada terus. Kenapa? Ya karena ya kita tahu ya. Aku bilang ya, kalau begini-begini terus, ini kapan berakhirnya gitu loh, Mr. Z. Apa mereka memang suka mempertontonkan hal ini? Kasihan loh netizen kita, atau kasihan loh masyarakat kita kalau begini-begini terus. Jujur aja ya, Mr. Z ya, mungkin teman-teman yang lain tuh boleh ya melihat ya konten saya, atau semua lemparan dari sosial media saya. Itu saya nggak pernah kayak 200 miliar ini nggak akan pernah saya bahas, kecuali DRL itu memang melaporkan, aku akan bahas. Kalau tidak, ngapain begini? Yang ada jadi bermusuhan semua, Mr. Z. Yang pihak sana yang membela akan memusuhin saya memusuhin mereka, yang akhirnya nggak selesai kan begitu. Ya maju dong gitu, jangan kita yang disuruh maju, dianya mundur. Wah, itu nggak elok begitu, Mr. Z. Oke, Dok. Tadi sudah dibahas itu oleh Ibu Aja Nur, walaupun kulit-kulitnya saja, terkait dengan NPD. NPD itu apa tadi ya? Lupa saya, Bu Aja. Tolong Bu Aja diulangi lagi, Bu Aja. Terima kasih, Mr. Z. Tapi yang asistennya Mr. Z tadi lengkap banget gitu loh. Kalau saya menariknya ya satu sikap yang dimana ia butuh pengakuan dan tidak punya empati, dan sepertinya NPD itu sangat tidak sama sekali memiliki rasa memanusiakan manusia, pasti jawab Mr. Z. Ya, lanjut. Tapi tadi saya menarik juga ya, Dokter Andreas. Saya yakin dokter ini kan orang yang punya satu integritas dalam ilmu kedokteran, ilmu pasti. Memang kalau orang yang ilmu pasti senangnya yang pasti-pasti saja gitu loh. Ya, memang kalau saya melihat seperti itu, ya saya sangat menyayangkan ketika seorang perempuan melakukan intimidasi yang tidak baik terhadap teman sejawat atau apapun itu. Terkadang kata-kata penggiringan opini yang saya lihat, seorang lawyer saja ia mampu berkata yang tidak bijaksana menurut saya, karena kita sama-sama perempuan, dan ada kata-kata tentaranya Allah lah, pemegang kunci neraka lah. Aduh, kadang-kadang saya kita aja belum mati nih, Pak. Mana tahu kita neraka sama surga. Itu saja ya, kalau budaya malu lah yang harus kita lakukan sebagai perempuan, sebagai manusia pastinya. Iya, Bu. Ibu, tadi saya minta asisten saya untuk menjelaskan terkait dengan NPD, gitu kan? Tapi saya juga minta tolong kepada asisten saya itu. Terus caranya gimana ya menghadapi orang-orang yang punya karakter seperti itu? Ini asisten saya. Mohon izin Pak Dr. Andreas, mohon izin Abah, Bu Aja. Ini asisten saya sudah pakai rok, ini dia mau mengatakan sesuatu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Menghadapi orang dengan narcissistic personality disorder, NPD, atau gangguan kepribadian narsistik memerlukan ketegasan, kepala dingin, dan batasan diri yang kuat. Kunci utamanya adalah melindungi kesehatan mental Anda sendiri dengan tidak mudah terpancing oleh emosi atau drama yang mereka buat. Strategi menghadapi orang dengan NPD.
1. Tetapkan batasan tegas, buat batasan pribadi yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda toleransi, lalu konsistenlah. Oh, konsisten. 2. Jangan terpancing emosi, orang dengan NPD sering memprovokasi agar mendapat reaksi. Oh, Tetaplah tenang dan jangan tunjukkan kemarahan atau kesedihan yang berlebihan. oh. 3. Gunakan jarak emosional, jangan berharap mereka akan memiliki empati atau sepenuhnya mengerti perasaan Anda. Anggap interaksi sewajarnya saja. 4. Fokus pada fakta, jika harus berdebat atau membahas suatu masalah, gunakan data dan fakta yang nyata, bukan argumen yang berbasis perasaan. Oke. Dan 5. Jangan ambil hati, ingatlah bahwa perilaku buruk atau manipulasi mereka murni berasal dari masalah internal mereka, bukan karena kesalahan Anda. Oh, ternyata ada faktor internal dari mereka, Dokter Andreas. Coba, Dokter Andreas. Kita kalau bahas NPD sebenarnya gini, Mr. Z. NPD ini kan kita sebenarnya aku pribadi, aku seorang dokter umum yang membidangin hukum kesehatan, tidak bisa menjelaskan secara tuntas tentang NPD karena NPD ini harusnya yang menjelaskan bisa psikolog, satu lagi psikiater yaitu SPKJ. Nah, itu harusnya mereka nih yang menjelaskan. Tapi kalau diminta untuk menjelaskan hanya sampul-sampulnya saja boleh lah ya, yang bukan sampai ke arah yang bukan kompetensinya saya yang dalam. Nah, sebenarnya kalau NPD ini kan narcissistic personality disorder ya. Nah, jadi kayak dia tuh ngerasa dia bisa, dia semuanya gitu ya. Dia paling bisa dan paling semuanya. Oke. Nah, jadi lepas dari itu, kalau aku pribadi untuk melawan NPD ini, aku tidak melihat NPD-nya, Mr. Z. Karena kalau aku melihat NPD-nya, nanti aku ikutan NPD. Oh. Gitu. Karena aku akan mengikut dia, sama kayak seperti gini. Seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikolog, dia akan ikut larut kepada pasiennya. Misalnya dia dapat pasien yang ada gangguan jiwa. Otomatis dokternya ini seperti mengikuti ritme orang yang punya gangguan jiwa ini gitu. Nah, dan aku tidak mau, ya, jadi aku tidak mau melakukan hal itu. Jadi aku akan menyingkirkan, mau dia NPD kayak bodo amat, mau dia mau apa kayak bodo amat. Aku akan membawa diriku konsisten terhadap apa yang harus aku fokuskan. Misalnya di dalam kasus Samirun ini, si Samirun ini kan udah satu keji. Ya, nah ini manusia keji, ini manusia yang nggak punya hati, nggak punya nurani, pemeras, itu aja yang akan aku bahas. Aku akan fokus ke situ, Mr. Z. Bahwasanya kaulah manusia yang pengadu domba, kaulah yang menghancurkan semua ini. Itu aja yang aku lawan. Kalau dia misalnya ke arah framing sana, ke sini, apa ke arah yang lain, aku akan tetap fokus ke arah situ saja, sehingga dia tidak bisa melawan saya. Itu kalau dari aku, Mr. Z. Oke, ternyata ada salah satu di sini caranya yang Pak Dokter tadi sampaikan. Saya bacakan dia. Di sini, tetapkan batasan yang tegas. Tegas artinya apa? Ya begini gitu loh. Ini di sini definisinya saya baca. Buat batasan pribadi yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda toleransi. Lalu konsistenlah. Wah, berarti Anda konsisten, kan begitu ya? Yang berikutnya ini, jangan terpancing emosi Anda. Jangan terpancing. Jangan pernah berharap bahwa orang-orang seperti ini akan empati, karena memang tidak punya. Akan empati atau setidak-tidaknya mengerti perasaan Anda. Dia tidak punya, jadi tidak usah berharap. Contohnya, tolonglah, kasihanilah, nggak akan punya, tidak akan punya itu. Sehingga ya sudah benar, Dokter Andreas sudah menyampaikan bahwa konsisten. Kalau begini, ya begini, itu menurut Anda. Sudah konsisten saja. Begitu sih, itu bagus karena ada masuk di sini. Kemudian
yang ini ada yang terakhir ini, apa juga yang Anda katakan tadi Pak Dokter, yaitu fokus. Fokus. Faktanya memang demikian. Nggak peduli apakah dia itu NPD atau tidak. Bodoh amat. Kita yang penting fokus berdasarkan fakta, data yang nyata. Bukan argumen berbasis perasaan. Wah, keren ini. Ini sudah benar nih apa yang Pak Dokter sampaikan. Luar biasa, luar biasa. Aku suka ini Pak Dokter. Aku baru ingat nih Pak Dokter ternyata dari Medan ya, orang Batak gitu loh. Karena Mr. Z, aku dari 2024 itu udah ngelawan dia dan aku tetap konsisten. Tidak akan kesana kemari. Mau dia ada masalah yang ini itu, aku tidak peduli. Aku akan fokus kepada diriku. Aku akan fokus mengejar dia. Faktanya begini, aku akan kejar itu. Kalau dia misalnya ada framing sana kayak mau, aku nggak akan peduli itu Mr. Z. Aku tetap fokus pada dia pemeras gitu loh. Dia ini adalah orang yang keji, nggak punya empati. Jadi nggak ada rasa kasihan sama dia ini. Harus dihajar terus. Sampai kapanpun akan aku hajar. Makanya Mr. Z, di dalam konten aku, ketika aku tidak bisa melawan dengan materiku, misalnya contoh nih, di dalam proses hukum aku tidak memiliki materi untuk bayar sana bayar sini. Apa yang kuhajar? Yang kuhajar adalah ya udah, sampai di sini aku bisanya. Kau tersangkamu seumur hidup sampai ke liang kubur. Itu aja yang aku kejar, Mr. Z. Karena aku kan fokus pada situ. Aku tidak akan melampauin batasku. Karena ketersangkaan sampai dia nanti diputus atau divonis atau di persidangan, itu bukan wewenang saya, Mr. Z. Aku akan fokus kepada ya udah, sekarang tersangkanya saja yang kuhajar. Begitu Mr. Z kalau saya. Iya, keren sekali. Berarti Anda salah satu orang yang memegang teguh konsisten tadi, ya, konsisten. Satu kata, yaitu sudah. Abah, Assalamualaikum Abah. Apakah Abah sudah monitor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ji, Pak Dokter, ada Mbak Jelita, ada Bu Hajah, kopi pahit campur manis sedikit. Selamat malam. Selamat malam. Abah, gimana, Ji? Ya, selain ada judul berita di atas tadi, ternyata kita juga bisa menilai orang-orang bahwa ini NPD. Salah satunya adalah ketika dikritik itu ternyata nggak bisa, Bah. Nggak bisa. Jangan harap. Pokoknya kalau ada orang, ada orang yang merasa paling hebat, haus validasi, kurang empati, suka memanipulasi, anti kritik, nah itu ciri-cirinya. Ya sikapi aja dengan arif bijaksana. Kalau ada celah sikat gitu. Nah, jadi menghadapi orang-orang seperti itu dengan ciri-ciri yang tadi, ya kitanya jangan terbawa emosi, jangan sampai kita yang kena mental. Tapi kalau ada celah, ada kesempatan perbuatan dia yang melawan hukum, nah di situ dilawan. Seperti apa kata Pak Dokter tadi. Pokoknya mau seumur-umur dia jadi tersangka, ditersangkakan di beberapa Polres misalnya. Nah dia juga harus merasakan. Jangan hanya orang yang merasakan pahit yang dibegitukan sama dia gitu, Bang. Wah, sependapat kalau begitu. Sudah. Apalagi yang mau kita bicarakan. Kita langsung close aja karena sudah sependapat semua kan? Ya nggak? Oke. Kita sambut nih ada Jelita. Jel, dari mana aja, Jel? Malam, Mr. Z. Malam. Asal dari mana ya? Saya biasa lah, Mr. Z. Berkutat dengan es batu kristal. Oh, tidak. Itu ngomong begitu di depan saya, kristal-kristal. Tapi di dunia TikTok, Anda ada di mana-mana itu. Bagaimana ini? Ya, paling nyapa teman-teman aja, Mr. Z. Dari Masalahnya bawah. masalahnya bukannya apa, ini sudah masuk dalam kategori konspirasi nih. Ya lah, kadang-kadang pengen ngobrol biasa gitu, Mr. Z. Masuk-masuk formal yang nggak ada bahas kasusnya.
Itu Iya. kadang-kadang. Iya, tapi Tapi saya tetap lihat bukan aja sama kadang-kadang. Mister Z. Mohon maaf Ya, ya. Kalau Anda mengatakan kadang-kadang, saya nggak sependapat karena saya sudah lihat sering kali. kedeng-kedeng berarti. Tapi Eh, tetap aja Mister Z. Komal Mister Z itu ngangenin. iya Baliknya ke dong. sini-sini juga. Bagaimana bisa tidur enak? Ya di sini tempatnya, gitu kan Cuman di maksudmu? sini. Eh, ini ada judul Siap. begini. Judulnya ini loh. Ngeri-ngeri sedap. Judulnya aja ngeri-ngeri sedap. Bagaimana isinya? Bikin gempar sidang. Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan 200 miliar oleh Doktif. Waduh. Apa yang Ini Pak. Anda garis bawahi di sini? Ada satu kata-kata apa yang Anda garis bawahi di sini? Ya jelas 20 miliar kan saya mata duitan Mister Z. Ya, karena Anda mata duitan beda dengan saya karena saya adalah pidananya, pemerasan. Pemerasan masuknya ya Mister Z ya. Iya dong, kalau Anda kan memang mata duitan, jadi ya Iya. duit aja di matanya itu. Ya, Ya kan? wanita ya Mister Z. Ya, Jadi Mister Z. Kalau ya. kemarin-kemarin itu saya itu apa namanya penasaran bukan penasaran ya. Saya itu bingung gitu loh ngelihat dia. Kok eh, kalau dari luar itu bagus lah tindakannya. Kesannya ya Mister Z bahwa dia tuh memberantas mafia-mafia skincare katanya atau dia tuh memberantas pengusaha-pengusaha skincare yang nakal. Ya kita sebagai konsumen itu senang-senang aja, sebagai masyarakat tuh senang-senang aja dan bahkan mungkin mendukung gitu. Tapi ada satu gitu loh yang membuat saya tuh selalu berpikir, kenapa ya urusannya dengan Dr. Richard masalah skincare, lalu kemudian Dr. Richard sudah jadi terdakwa, tapi kok dia masih berusaha terus. Bahkan itu kayaknya offside kalau saya bilang. Ada yang dikatakan bahwa Vera lah, ada Mu'alaf lah, bahkan terakhir itu Rijal. Saya tuh bingung gitu loh. Kok sampai sejauh ini ya? Kok sampai sejauh ini ya dia? Maksudnya kayak orang apa sih kalau ikan kurang air gitu. Terus aja dikelepek-kelepek gitu. Jadi saya ikutin aja gitu, saya ikutin Mister. Tapi gongnya itu kemarin. Setelah wayahnya Dr. Richard itu punya kesempatan untuk bicara sama Dr. Samira itu, baru saya mulai paham. Oh, ternyata ini yang ditutupi. Jadi kesannya gini, sebelum Dr. Richard itu bicara, dia berusaha untuk menguasai publik dulu. Untuk merengkuh publik dulu. Dengan segala kalimatnya atau bahasanya ini saya kalau ngomong nggak bisa, komunikasi saya kurang bagus ya Mister. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dengan segala bahasa, kalimat, dan tindakannya dia. Seperti seolah-olah tuh mau merangkul publik untuk berpihak kepada dia dengan tipikal orang Indonesia itu kan begitu Mister. Kalau benci, kalau kesel, pasti akan dihujat-hujat. Nah ya saya lihatnya sih begitu ya. Nah ternyata kemarin itulah mungkin yang mau ditutupinya. Jadi sebelum Richard Lee itu mengeluarkan kalimat saktinya 200 miliar itu ya, maka dia lebih dulu. Yang saya lihat sih kalau soal dokter Samira itu. Tapi sebenarnya gini Mister, ini jujur ya, saya sebagai konsumen bicaranya. Kalau dia jalannya benar, artinya dia itu bisa jadi kontrol buat para pengusaha skincare sehingga apa yang terkandung dari produk-produknya para pengusaha skincare itu akan benar. Karena satu-satunya jalan untuk menghapus orang seperti itu adalah produk-produk yang bagus, Mister. Produk yang bagus. Kan? Kalau seandainya masih ada produk orang yang memproduksi skincare yang nakal-nakal, artinya akan jadi terus-terusan makanannya dia, Mister. Saya rasa begitu. Sebenarnya bagus, tapi karena tindakan dia seperti itu, kelakuan dia seperti itu, orang jadi underestimate sama ibu. Apa ya bahasanya? Seorang jadi enek lah kalau dia pakai bahasa Dr. Richard enek, saya juga enek. Saya juga enek gitu loh. Jadi aturan yang orang itu mendukung dia, akhirnya tidak karena ada embel-embel di belakangnya. Itu, Mister. Demikian kalau saya sebagai seorang konsumen yang bicara. Iya. Demikian, Mister. Aku boleh tanggepin ya, Mister Boleh Z. langsung. Biar nggak lupa. Jadi begini teman-teman ya. Kita harus sadar ya bahwasannya di dunia kita masih berpijak di bumi ini, itu selalu ada lawan kata, ada baik, ada buruk.
sebentar dulu. Dokter Lita Gading, mohon izin, kami membutuhkan arahan, petunjuk. Demikian Dokter Lita Gading, mohon kiranya bersedia untuk naik Dokter Lita Gading. Ini psikologi terkenal loh ini. Hati-hati ya. Ya udah, lanjutkan dulu. Kalau beliau mau nanti kita sambut ya. Oke? Oke, silakan Dokter Andreas. Oke, jadi gini, menanggapin dari konsumen tadi ya. Ini kan suara konsumen lah kita anggap ya, Mr. Z ya, mewakilin konsumen. Jadi kita harus paham juga nih. Di dunia ini selagi kita masih punya nafas, kaki kita masih berpijak di bumi, kita sudah tahu pasti ada baik dan buruk. Gitu. Ada yang lawan tuh selalu ada. Nah, sehingga kalau misalnya kita bilang ini harus ada dilakukan ada perubahan sehingga kosmetik atau produk ini semuanya harus bagus, nggak bisa kita berharap itu. Yang benar adalah kita harus memberikan edukasi yang benar, yang punya kredibilitas. Kita harus kasih tahu sama konsumen bahwasanya begini, produk yang benar bukan produk yang bagus ya, karena bagus itu kan subjektif. Kita pakai bagus, ada yang pakai tidak bagus. Contoh, saya kasih contoh. Ada yang menggunakan sampo yang harga 10.000 bagus. Tapi ada yang menggunakan sampo 1 juta tidak bagus. Itu ke subjektif. Jadi kita harus memberikan edukasi yang benar saja. Yang benar tuh seperti apa? Beritahu. Misalnya, ini secara izin legal sudah BPOM, kata BPOM bukan kata saya. Begitu. Kemudian kandungannya apa? Kasih tahu. Cocoknya untuk yang rambut seperti apa? Cocoknya untuk kondisi yang seperti apa? Itulah yang menjaga kredibilitas kita sebagai orang yang punya kompeten di dalam memberikan informasi. Nah, ketika ada orang yang memberikan konten yang menjelekkan sesuatu atau menjelekkan produk atau menjelekkan siapapun, udah anggap aja itu memang kita nih yang berpikir sehat sebagai konsumen. Oh, ini memang manusia yang tidak punya kredibilitas. Baik dia punya usaha, tidak punya usaha, itu perbuatan yang tidak benar. Kalau dia sudah tahu itu tidak bagus atau kalau dia sudah tahu itu ilegal, laporkan saja. Perkara itu tidak dinaikkan atau kena sanksi administratif, biarkanlah. Tanggung jawab kita sudah selesai. Iya. Ditindaklanjuti atau tidak gitu ya. Iya, benar. Udah, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita sebagai konsumen, ini harusnya pelaku usaha harus bagus, harus baik. Ingat ya, teman-teman semua ya, adanya kepolisian, adanya hakim, adanya jaksa, adanya pihak-pihak yang punya wewenang atas semua itu sudah bekerja, sudah punya wewenang masing-masing. Tinggal kita mau mengerti tidak. Gitu. Kalaupun begini, ada masyarakat yang melihat konten Samirun masih membela, aku rasa itu perlu dipertanyakan jiwa raganya. Begitu Mr. Z. Kalau dari aku seperti itu. Jadi kita harus melihat satu konten kreator itu benar-benar punya kredibilitas atau tidak, sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Jangan sampai misalnya seperti ini. Contoh tadi ya Mr. Z, saya sudah katakan untuk NPD, walaupun saya seorang dokter, saya tenaga medis, saya tidak punya kompeten sampai sejauh sana. Tapi hanya sebatas, untuk kasus gini, saya seperti ini. Kita harus punya batasan itu. Saya dokter bukan berarti saya bisa semuanya, memberitahu segalanya. Tidak seperti itu. Mr. Z tahu hukum, bukan berarti Mr. Z tahu tentang terorisme. Bukan berarti Mr. Z tahu semua tentang hukum acara. Enggak seperti itu. Ada spesialistik yang kita pahamin, yang kita mengerti, yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kita nggak ngasal-ngasal. Itulah kita menjaga kredibilitas kita. Untuk kemudian masyarakat yang harus menilai. Bukan karena adanya si Samirun ini, kita merasa, oh dia pahlawan. Enggak seperti itu teman-teman. Itu salah. Nah itu yang perlu kita luruskan kepada teman-teman di sosial media. Begitu loh. Kita harus bijak untuk melihat, mendengar, menilai. Bukan berarti hanya ya kita nggak boleh ada ini standar ganda ya Mr. Z ya. Iya. Kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Nah contoh salah satu contoh nih, misalnya Mr. Z membuat
topik ini adalah dugaan pemerasan. Aku nggak mau standar ganda, Mr. Z. Laporkan. Ya begitu saja, simple. Nggak usah yang muluk-muluk ini apa segala macam, untuk apa? Kelahi lagi masyarakatnya. Kalau dia ngerasa itu adalah kalau kita lihat, oh ini ternyata tidak ada laporan, ya udah framing, nggak usah dilanjutin, abaikan saja. Karena dia mau menangin di sosial media, kita yang kelahi, dia yang tenang, ngapain? Begitu loh maksud saya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Izin dikit lagi ya. Saya pada dasarnya saya sepakat sama Pak Dokter Andreas ya. Cuman ada sedikit yang saya ralat, kalimat bagus itu. Tadi saya udah bilang bahwa saya memang komunikasi saya kurang bagus ya. Yang saya bilang bagus itu mengikuti standar dan peraturan daripada yang ada di negeri ini gitu loh, Bang Andreas. Demikian aja sih. Jangan jangan Mantap. Iya, aku setuju itu. Maksudnya kita melanjutkan dari diskusinya kakak tadi gitu loh, biar dapet masyarakat ini paham juga nih maksud dan tujuan kita ini seperti apa gitu loh. Karena kita bukan mau membodohin masyarakat, bukan mau membela orang atau personal, tapi kita belalah yang benarnya, bukan orangnya. Karena kalau orangnya susah, suatu saat dia salah, kita mau nggak mau membenarkan dia, karena kita membela orangnya. Tapi kalau kebenaran yang kita bela, kesalahan yang kita hajar, itu kita sudah benar gitu loh. Jadi tidak ada standar ganda. Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, jangan panggil Bang ya. Ya kepleset Mister, maaf ya Pak Dokter. Ya, minta maaf sama dokter. Pak Dokter kamu panggil Bang nanti bilang coba. Abang-abang aku, karena dari Medan abang-abang. Soalnya tadi bilang dari Medan kan. Iya. Bebas. Oke. Prof Emran harus ngomong dulu nih Prof, satu kata saja Prof, supaya nyantel di situ Prof. Malam. Ya. Iya, kalau bentar deh. Betul, harus Ya, ngomong malam dulu. semuanya. Coba. Ya, bisa lanjut Mr. Ji. Assalamualaikum Prof, selamat malam Prof. Salam, ya malam. Iya, gitu baru Delay ya nyantel. Mr. Ji? Iya, kalau begini nyantel Prof. Heeh. Heeh. Oke lah ya, oke Prof. Terima kasih Prof sudah hadir Prof. Silakan teman-teman diucapkan selamat malam kepada Prof Emran untuk Selamat Prof Emran. Malam, iya. Malam semuanya, malam dok. Iya, Bu Haji, Bu Aja, Abah, Kafia, Mr. Ji. Siap Prof. Oke. Sebenarnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Aja Nur tadi. Terkait kok ada orang seperti ini ya Pak gitu. Dia mau ngoreksi orang, tapi dia nggak mau dikoreksi. Dia ngulik-ngulik pribadinya orang, tapi nggak mau pribadinya disinggung. Dia merasa produknya orang itu nggak bagus, tapi produknya dia itu nggak mau kalau dibilang nggak bagus. Padahal memang nggak bagus kan ada yang ditarik toh. Itu. Tapi sebenarnya yang bisa ngomong begini tuh ya teman saya. Tapi teman saya nggak tahu ya tadi ada di sini muncul tapi terus pergi lagi nggak tahu. Mungkin karena karena memang Dokter Andreas nggak mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kepribadian seseorang. Kalau Bu Aja tadi ya menyampaikan hanya kulit-kulitnya aja. Memang saya pun demikian. Saya nggak bisa ngomong. Saya kesuruh nih asisten saya. Ya seharusnya Dokter Lita Gading yang ini karena beliau mempunyai keahlian. Tapi sayang ya Dokter Lita Gading hanya lewat terus nggak mau singgah. Mungkin lagi sibuk ya beliau ya Dokter Lita Gading itu ya. Saya berharap sebenarnya Dokter Lita Gading tuh ada gitu loh. Biar semua teman-teman bisa melihat lah ya, bisa mendengarkan gitu. Tapi oke lah. Dari tadi saya sudah katakan, dari kata-kata judul ini yang saya tertarik adalah pemerasan. Kenapa saya katakan pemerasan? Padahal kalau kata dia itu adalah kesepakatan. Ya begitulah. Kata dia kesepakatan. Tapi kesepakatan itu ada kata-kata lain. Nanti mungkin bisalah diterjemahkan. Kalau Dokter Andreas maunya, ayo sudah kalau nggak bener udah laporkan.
Ada sebenarnya kata-kata itu. Awas ya, kalau sampai bocor, kamu saya denda 10 miliar. Sebenarnya kunci daripada ini semua adalah satu kata tadi, awas ya kalau bocor. Artinya ini nggak benar nih, ini nggak benar. Karena takut dia kan, takut bocor kan. Ini nggak benar. Ternyata kalau di apa namanya, ditelusuri, emang nggak benar. Nah, modalnya adalah sama dengan sebelum-sebelumnya yang sudah disidangkan, yang sudah divonis, sama. Direview dulu, begitu ada celahnya, diulas di media. Ada Bang Maksi rupanya. Ada beliau. Sergi. Hai, Bang Maksi, langsung ehonya muncul tuh Bang Maksi. Langsung ceramah dulu. Prof. Bang Assalamualaikum. Maksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Maksi, Karepu. Dari Siap. mana aja nih, 2 tahun lebih nih, saya nggak pernah lihat nih. Iya, sekitar baru 2 tahun setengah. lagi bertapa. Saya izin sama Prof saya bertapa dulu. Yang lain dulu saya assalamualaikum juga lah, yang lain dulu, Bang. Ya, silakan. Mbak Warung, apa kabar tuh? Kemudian Dokter Andre ya. Oke, Dokter Andre. Apa kabar, Baik, Dok? Bang Maksi. Baru Bang Kopi. Aduh, mata saya udah ini nih. Gara-gara Mr. J ini udah lama nggak jumpa. Iya, ini Apa? saya kirimkan kacamata, tenang aja. Siap. Kemudian, di atas Bang Aba, siapa? Sorry, Bu aja. Bu Haja. Assalamualaikum Bu Haja. Bang Aba. Prof Imran, aduh, saya harus minta ampun dulu sama Mr. J, Prof. Mohon ampun. Aman. Minta gerasi dulu sama Mr. J. Aman. Siap, lanjut. Siap. Oke, Bang Maksi, terima kasih ya. Bang Maksi santai dulu nanti kita ini ya. Oke kawan-kawan, jadi sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga ada yang namanya mereview, kemudian setelah tahu isinya, kemudian apa namanya, bukan dilaporkan ke BPOM, enggak, langsung disuarakan lewat media. Nah, setelah itu dengan cara-cara ini nih pendekatan, bagaimana pendekatan untuk bertemu lah, bagaimana caranya untuk membicarakan mengenai uang dan seterusnya. Dan ini sama juga persis. Modusnya itu review, mencari kesalahan, kemudian diulang-alik di media, kemudian ada orang yang disuruh untuk bicara. Akhirnya suatu kesepakatan. Nah, yang lalu kesepakatan itu adalah kesepakatan lewat telepon. Tetapi yang baru ini untuk menghindari itu, maka dibuatlah sebuah perjanjian yang nampaknya ada di dalam kesepakatan itu. Salah satu contoh, apabila perjanjian ini bocor, maka akan didenda 10 miliar rupiah. Wah, itu ngeri itu. Apa benar ini Dokter Andreas ada seperti itu? Dokter Andreas. Gimana Mr. Z? Kalimat terakhir apa itu Mr. Z? Aku tadi agak Kalau sampai bocor, denda 10 miliar. Itu ya balik lagi ya Mr. Z ya. Kalau aku bilang ya, ini salahnya ini adalah bukan aku. Kalau aku yang digituin, ku gas, ku hajar. Ini kan jatuhnya kan kalau kita mau melaporkan delik aduan ya Mr. Z ya. Jadi nggak usah muluk-muluk lagi, nggak usah mencela-mencelik gitu loh. Kalau aku aja yang kalau seandainya aku yang dibeginiin, aku hajar. Nah tapi kalau bukan aku ya, aku nggak ini juga, nggak mau seperti apa juga Mr. Z. Kenapa? Karena takutnya salah juga. Takutnya ini ternyata lemparan isu doang untuk menang di sosial media. Untuk apa juga aku bersuara?
Hmm. Nah, gitu. Kalau dia, saya udah kasih contoh kemarin, DRG, ya 2024 dia telepon, dok, bisa nggak dok aku ngomong apa segala macam dah. Kita ketemu, dok saya begini, dia nunjukin faktanya begini dok, ini apa semuanya udah ada di bukti transfer apa segala macam, ini ancamannya dok apa segala macam. Ya aku cuman bilang sama dia, laporkan. Kalau kau nggak ngelaporkan, ya udah aku putar balik aja aku ke Medan. Ngapain cerita-cerita begini? Kalau cuman hanya cerita-cerita terus mau ngapain? Mau dilempar isu ke sosmed, ngapain? Nggak ada penyelesaian. Nah gitu aja. Kalau aku, kalau mau percobaan, masukkan juga percobaan. Perkara itu nanti itu tidak di misalnya di stop atau tidak cukup bukti atau apapun itu urusan belakang. Maju aja aku terus. Nah kalau yang begini kan isunya kan sekian, begini, begitu, apa segala macam. Ya belum tentu juga faktanya benar seperti itu. Ya ngapain juga. Kalau makanya tadi saya bilang kalau ini aku yang dibegituin, saya akan laporkan. Nah kalau ada tipe manusia dia hanya melempar isu doang biar apa benang di sosmed, ya ngapain juga gitu loh, nggak ada selesainya. Kalau yang begini ada aja kesalahan dia, mau apapun itu masuk ke pidananya PMH, misalnya perbuatan melanggar hukum, bukan melawan hukum, melanggar hukum, berarti ada pasal yang mengatur tapi dia melanggar itu, laporkan. Itu aja, simple. Bukan gimana untuk praktisi hukum ini. Kalau aku sih begitu ya, Mr. Z. Ya, oke, nanti kita langsung ke praktisi hukum, Bang Maksi Karepu. Bagaimana jika ada seseorang yang tidak memiliki kapasitas, Bang Maksi, kemudian mereview, padahal sudah dilarang nih, yang larang undang-undang nih, tetapi dia masih mereview. Dan pada akhirnya, Bang Maksi, seperti yang terjadi di berita ini, Bang Maksi. Nih, ini Bang Maksi. Dugaan pemerasan Rp 200 miliar. Nah, tadi Pak Andreas minta supaya bagaimana pendapat Bang Maksi. Silakan Bang Maksi, untuk Anda waktu kita serahkan. Siap, Mr. G. Terima kasih, mohon izin kawan-kawan dan Prof. Bang Abah, Mr. G. Mr. G. Cukup fantastis ini pemerasan ya. Wow. 200 M. Kala saya punya klien cuma 25 M yang dituduh. Oleh DP, bukan DP Persik ya. Ya. DP itu mantan teman dekatnya Prof. Emran. Oh. D Pungki bukan D Persik ya. Nah, berarti kalau memang dia nggak punya legalitas, katakanlah bukan hanya kapasitas, Mr. G, mungkin legalitas kali ya juga ya, perlu ya kan kalau dia review begitu. Kalaulah dia review, Mr. G, katakanlah setiap orang bisa saja kan, tapi masalahnya di sini yang dugaan pemerasan ini, Mr. G. Iya kan? Kalau review ya saya pikir bisa saja ya, nanti Prof koreksi lah. Tapi kalau ada lanjutannya itu dugaan pemerasan 200 miliar ini yang sangat fantastis nih, Mr. G. Waduh. Itu yang harus dikejar, saya pikir, Pak. Nah, berarti ada banyak korban kalau gitu, Mr. G, kalau gitu. Ya ini yang satu ini baru bersuara, tapi kalau Dr. Andreas tidak mau bersuara, langsung action, lapor, gitu. Oh, langsung gas. Dr. Andreas tadi bilang tadi, pokoknya kalau saya langsung saya gas. Oke, boleh. Ya jelas, ya kalau saya bilang Mr. G, tapi tetap ada dugaan, Mr. G, kita tetap mengacu pada presumption of innocence ya, Mr. G ya. Iya. Oke, siap. Mr. G, sementara gitu. Demikian. Oke. Ya. Terima kasih Bang Maksi Karepu. Jadi ya benar sih, namanya juga dugaan. Ya benar dugaan, tapi untuk membuktikan tuh gimana? Laporkan dulu yang berhak untuk melakukan. Nah, kan begitu. Nanti penyidik akan ini, apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, atau dihentikan atau bagaimana. Ketika itu terjadi pada Dr. Andreas, laporkan. Masalah nanti ditindaklanjuti atau tidak, ya itu yang penting kita tegas dulu. Kalau nggak salah sih begitu tadi ya, Dr. Andreas ya. Yang penting lapor dulu gitu ya. Iya dong, ambil sikap dong. Ngapain kita
mencela-mencele, ngelempar-ngelempar isu, merasa benar, merasa kita memang faktanya seperti itu, ya udah laporin aja kan, ambil sikap aja langsung. Karena gini kan, tadi saya udah jelaskan juga, kalau dia ngelaporkan, kita tahu nih bisa mendapatkan kepastian hukum. Kalau dia hanya melempar isu, yang ada kelahi netizennya, pendukung ini, pendukung itu, yang tahu cuman mereka faktanya. Ngapain juga begituan, kasihan masyarakatnya. Gitu aja sih. Kalau dari aku ya, sayangnya bukan saya yang dilakukan percobaan pemerasan itu. Kalau saya hajar langsung, saya laporkan, udah kasih buktinya, kasih semuanya. Silakan polisi atau penyidik atau APH yang punya wewenang, lakukanlah ini, lakukan penyelidikan, lakukan sesuai dengan prosedur hukum kita. Udah selesai. Iya. Wah, itu bagus ya kalau punya prinsip begitu. Nih saya ke Bu Hajah Nur. Ini ada pertanyaan di Bu Hajah Nur. Bu Hajah Nur nih yang bisa menjawab ini. Ini pertanyaannya dari Selin. Selin, Celine. Dia menulis begini. Yang bikin enak, Samirun selalu membawa-bawa masyarakat. Tapi giliran dapat duit, nggak mau bagi-bagi ke masyarakat. Iya juga ya. Coba bagaimana pendapat Bu Hajah? Selalu membawa nama masyarakat, tapi nampaknya sudah melebar kemana-mana nih Bu Hajah. Silakan. Loh, Bu Hajah ning diri. Wah, tiwas tak gede ke Bu Hajah ini. Wah, wis pancaran cahaya ini malah. Loh, ke warung dulu Jelita, piye ngene iki jelita? Hadir, Mister. Ini Saya loh. justru mau siap. Selin tuh diwaca sik. Siap. Yang bikin enak Samirun selalu bawa-bawa masyarakat, tapi giliran dapat duit gak mau bagi-bagi ke masyarakat. Ini saya justru mau nanya ini sebenarnya Mister soal ini. Dia Silakan. bilang kan, dia bilang kan berkali-kali bahwa sebelum ini terungkap ya Mister, dia selalu bilang bahwa ya ganti uangnya masyarakat ya kan, ganti rugi uangnya masyarakat. Lalu kemudian dia juga terungkap di persidangan, dia menghitung hasil daripada penjualan yang diupload oleh Dr. Richard kan, sekian miliar, bahkan dia sampai margin daripada sebuah produk yang dijual dari Dr. Richard pun dia hitung di situ ya. Emang cukup aneh sih menurut saya. Dan akhirnya kemarin gongnya dia keluarin chat dengan orang yang disebut di persidangan itu sama Dr. Richard bahwa ada juga nominal di situ 250 juta untuk ganti ke masyarakat. Ini kata dia gitu ya. Ini kata dia. Nah, pertanyaan saya buat Prof. Emran nih, pertanyaan saya, kalau seandainya itu diganti, Prof, ini kan yang pelapornya kan cuma si Dr. Samira doang, Prof. Kalau uang itu akhirnya diganti gitu untuk masyarakat, yang nerima siapa? Kan korbannya cuma Dr. Samira doang. Berarti dia juga nggak, Prof, yang nerima duitnya? Gimana itu, Prof? Alibi doang manusia. Prof, izin Prof, itu jelita nanya Prof. Iya, Misteri. Iya, Prof. Iya, saya pikir itu dulu ke host dulu tadi kan. Jadi itu sih sebenarnya modus sih kalau kita jadi kalau kita profiling ini kan sebenarnya banyak ya modus-modus operandi pemerasan itu sebenarnya. Salah satunya ini yang lagi ngetren tuh begini ya. Jadi direview dulu lah, kemudian review itu kan seolah-olah memberikan teror kepada publik tuh. Bukan publik lah, para pengusaha ya. Lalu ya itulah. Itu contoh konkret itu yang kemarin kita diskusikan kan. Bahas kasus CNM juga kan sama tuh modus operandinya kan. Modus operandinya. Memang kemudian dikemas dalam bentuk perjanjian semacam kesepakatan begitu, kesepakatan. Cuman kan kalau kesepakatan kayak begitu kan sebenarnya dia lebih kepada summon spanning. Kalau kita harus lebih jauh ya, spanning ini semacam pemufakatan jahat gitu. Pemufakatan jahat.
Dulu tuh diatur di pasal 110 tuh sebenarnya. Kalau sekarang mungkin udah pasal 13 ya, pasal 13. Iya. Itu pertama. Jadi itu juga bagian dari kesepakatan sebenarnya. Nah, kendati pun sebenarnya kesepakatan jahat itu mau dilegalisasi dengan metode tersendiri nih. Dengan pendekatan ya udah kalau begitu seolah-olah dia menggunakan instrumen hukum untuk melegalisasi perbuatan yang sebenarnya sejak dari awal itu sudah ada menstrianya, Mr. Ji. Iya. Nah, niat jahatnya udah ada gitu loh. Kalau kita baca seperti itu. Jadi memang begini, karena itu delik umum, dia sifatnya tuh kalau misalkan karena itu diatur undang-undang administratif tadi itu yang bersifat sektoral itu, dan memang undang-undang itu sendiri sudah menentukan berapa besaran yang harus didenda kalau misalkan alternatif pidana penjara itu kemudian tidak dilaksanakan, berarti kan alternatifnya itu kan pidana denda ya. Pidana denda pada undang-undang kesehatan itu maksimalnya 5 miliar. Itu batas maksimal khusus tuh, jadi nggak bisa lebih dari 5 miliar itu, karena undang-undang sendiri menentukan 5 miliar. Yang kedua, terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen, berarti kan dia 2 miliar, Mr. J. 2 miliar. Dan itu itu pun harus berdasarkan putusan pengadilan, Mr. J. Karena itu rumusannya ada pada rumusan pidana sebenarnya. Iya. Rumusan pidana. Jadi hakim lah yang kemudian menentukan bahwa itu denda ataukah pidana denda ataukah pidana penjara. Jadi bukan berarti orang per orang yang bisa memutuskan seperti itu, karena itu putusan yang harus dijatuhkan berdasarkan kewenangan. Kewenangan, dan hakimlah satu-satunya yang berwenang untuk kemudian memutus. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan dari Kavia itu, kira-kira ini siapa yang harus menerima uang itu? Uang itu disita dan diserahkan kepada negara. Negara. Itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Masuk ke kas negara sebenarnya, bukan kepada orang per orang. Itu Mr. Ji. Bagaimana, Bu Jelita? Apakah Anda sudah ini? Silakan. Siap, terima kasih banyak, Prof. Ini Ibu Hajah Nur ini sudah ada apa belum? Izin tadi sholat sebentar, saya izin. Oh, Bu Hajah Nur tadi sholat. Bisa. Izin Prof. Emran, ada yang mau saya tanyakan. Ini asumsi saya atau apakah beliau ini seorang dikatakan Samirun ini berdiri sendiri atau ada yang koordinir ya? Saya juga bingung kok orang ini seperti punya satu kebal hukum kok bisa mengintimidasi orang. Kalau memang dia yang memeras itu, kan negara kita katanya bukan negara kita kan negara hukum gitu loh, ada satu ketaatan aturan yang harus kita lakukan sebagai manusia gitu loh. Apakah ada backingan atau gimana ya, Prof? Saya mau nanya, Prof. Terima kasih. Kalau itu sih, iya izin. Sepertinya Bang Maksi yang bisa menjawab itu. Cuman saya dahulukan dulu sebelum Bang Maksi jawab. Itu ya kasuistik biasanya sih yang begitu-begituan tuh. Ada backingannya juga, ada juga memang orang per orang gitu. Dan begitu dalam dunia praktik itu tuh udah biasa lah. Biasa seperti itu. Nanti tinggal dijelaskan sama Bang Maksi. Kalau Bang Maksi kan praktek beginian kan udah paham banget tuh. Skematisnya kayak apa. Dilanjut Bang Maksi. Bang Maksi, perintah langsung nih Bang Maksi. Langsung. Saya kalau diperintah Prof saya masih agak maju mundur, tapi kalau Prof host saya harus langsung siap laksanakan, takut diturunin dari ini. Gitu Bro. Adik-adik aja. Oke, yang ditanyakan Bu Haja ya tadi ya, Bu Haja Nur. Memang sudah bukan rahasia lagi ya, ketika memang di belakang pasti ada, tapi paling tidak begini, kan sekarang kan kita lihat faktanya Jampitsus saja masuk itu barang. Ya kan Mr. Ji, ini gitu. Artinya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, makanya saya setuju dengan tadi dengan Dr. Andreas, kalau memang sudah ada beberapa lebih bagus, kemudian mereka langsung saja gas laporkan, tapi dengan bukti-bukti ya, karena ini kan sistem sekarang apalagi kan betul-betul
aparat penegak hukum harus transparan ya, transparan dalam hal menemukan dua alat bukti kan gitu. Karena dengan kejadian kemarin kan contoh Febri lah, ex Jampisus. Jadi menurut saya sih Bu Haja, siapapun di belakang dia, asalkan memang ada memang pihak yang dirugikan, kemudian sudah pegang bukti-bukti, ya gas saya pikir. Ini kesempatan justru. Kesempatan karena Febri aja ya kan? Ya. Bisa diproses gitu. Jadi hal yang disampaikan Bu Haja memang itu tidak lazim, tapi paling tidak sekarang ini lagi getol untuk penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Jelita, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Bang Maksi, Jelita? Siap, Mister. Saya mau nanya Bang Maksi. Ya kan ini udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak ketemu Bang Maksi. Itu Bang Toyib. Ini Bang Maksi. Kalau yang itu Bang Toyib. Siap, terima Bu Jelita. Jadi mau nanya nih, tapi agak ini sedikit, tapi masih seputar persidangan ya. Bang Maksi, saya mau tanya, di dalam persidangan kemarin itu saya melihat ya, bahwa ada pertanyaan hakim yang ujung-ujungnya akhirnya menanyakan bagaimana cara dia tuh sampai dia tuh melaporkan begitu. Lalu si saksi ini mengatakan bahwa dia mengumpulkan semuanya invoice ya, katanya invoice ya, invoice itu dikumpulkan di dalam flash disk, lalu kemudian diberikan kepada si pelapor, PH-nya untuk mewakili dia melapor. Tetapi Bang Maksi, ketika disambut itu sama PH-nya terdakwa, dikatakan bahwa di dalam daftar barang bukti itu tidak ada flash disk. Tidak ada flash disk. Yang ada selembar invoice diterima dari Dokter Samira. Ini diterima selembar, ini diterima dari Dokter Samira. Dan semuanya sudah berupa lembaran-lembaran. Semua sudah berupa lembaran-lembaran. Nah, menurut Bang Maksi, apakah itu akan membatalkan dari barang bukti tersebut? Demikian. Langsung, Bang Maksi. Misteri, saya 3 hari ini diwawancara tuh sama wartawan. Tapi pertanyaan yang kayak gini melebihi wartawan, saya lihat. Mbak Jelita nih, saya lihat pertanyaannya. Oh, ini. Melebihi wartawan. Serius. Pimpinan ini. Melebihi wartawan silet. Silakan. Oke, ini berarti sudah masuk berarti bukti surat itu Mbak Jelita ya, kalau begitu. Invoice pembelian barang bukti. Sementara Iya. barang buktinya tuh wujudnya ada di Kan- persidangan, Maksud. Kan tadi bilang flash disk, kemudian sekarang sudah berupa lembaran-lembaran. Kan begitu ya? Memang saya nggak begitu ini, Mister, jujur aja saya agak sedikit deg-degan juga jawab Mbak Jelita karena lagi fokus dengan perkara sendiri. Ya. Ya, jadi tadi lewat flash disk, kemudian sudah berupa lembaran. Gitu kan? Betul. Jadi si saksi ini Saksi kan? ngambil invoice dari handphonenya itu, Ya, dari invoice pembelian ya, barang bukti Ya, pembelian barang betul. bukti yang ada di persidangan pakai dimasukin di flash disk. ya. Lalu diberikan kepada lawyernya, wakil dari dia untuk melapor kan. Lalu di daftar barang bukti flash disk tersebut nggak ada, sudah tinggal lembaran-lembaran itu aja. Dan lembaran itu ditulisnya diterima dari Dokter Samira, dari saksi. Padahal si dokter ini memberikannya flash disk dalam bentuk flash disk. Begitu, Bang Maksi. Oke, kalau ini sih kembali ke majelis hakim nih, Mbak Jelita ya. Ya, kewenangannya. Tapi kalaupun sudah berubah kan flash disk menjadi kan itu poinnya itu kan. Flash disk menjadi kan sudah berarti diterima kan di persidangan alat bukti itu oleh JPU. Ini udah bersidang kan? Betul. Diterimanya selembar kertas ya, print out. Ya, diterima oleh mereka. Kan begitu. Benar Bang Maksi. Ya, kalau saya bilang karena sudah diterima ya, Mbak Jelita ya kan semua apapun yang diterima oleh JPU kan dinilai juga oleh majelis hakim.
Apakah alat bukti itu sudah sesuai atau tidak? Kan bicara kembali lagi formil dan ini syarat formil kan Mr. G kan dan material. Itu loh. Jadi saya pikir itu Mr. G kalau memang itu pun sudah berubah bentuk dan diterima, ya berarti kan lagi pula sudah diproses, dihadirkan di muka persidangan. Ini kembali ke majelis hakim sih Majelita kalau soal ini. Nanti saya offside lagi. Oke, nanti saya tambahkan. Siap. Oke ya, oke tadi disampaikan Bu Jelita bahwa mohon izin semuanya, bahwa tadi dikatakan bahwa dia mengucapkan bahwa dia menerima banyak invoice terkait dengan pembelian. Banyak itu artinya kan bukan selembar yang sudah dimasukkan dalam flash disk. Kalau banyak itu artinya banyak, tetapi nyatanya bukti yang dihadirkan adalah lembaran invoice, bukan banyak. Yang banyak tadi dari masyarakat, itu kata dia. Jadi kalau menurut saya, benar tadi Bang Maksi bilang, hakim yang akan menilai. Kenapa? Karena apa yang diucapkan di persidangan tidak sama kondisi fakta yang sebenarnya. Kalau banyak itu artinya masyarakat sudah mengumpulkan invoice di dia. Tapi kalau yang dilihat di situ hanya 2 lembar, yang bentuk lembaran tadi, artinya kontradiktif. Benar tadi Bang Maksi bilang, ya kalau sudah masuk di fakta persidangan, di meja persidangan, hakim yang akan menilai apakah ucapan saksi ini konsisten atau tidak. Saksi yang berubah-ubah itu dikatakan sebagai tidak konsisten. Dan apakah hakim akan menjadikan itu sebagai alat bukti? Ya itu semua tergantung daripada hakim. Tapi ini nyata ya, fakta ya, teman-teman sudah melihat semua. Apa yang disampaikan itu hiperbola, tetapi di daftar barang bukti nggak ada itu, flash disknya nggak ada. Kalau flash disk kan ya, ini contoh nih flash disk nih. Kalau flash disk ini kan isinya banyak, macam-macam ini, isinya banyak, macam-macam. Tetapi fakta yang dihadirkan cuman lembaran. Nah, itu namanya kontradiktif. Siapa yang menilai? Hakim yang menilai. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Apakah yang diucapkan itu sesuai dengan fakta persidangan atau enggak? Gitu sih, Mbak Jel-Jel. Siap, terima kasih Mister. Itu sebenarnya ada lanjutannya lagi sih pertanyaan saya Mister. Oh, lanjut, gak apa-apa. Sampai pagi saya layani. Hah? Ada lanjutannya lagi Mister pertanyaannya. Jadi gini, Lanjut. seandainya itu kan kalau menurut kalau yang kemarin saya lihat itu ya dari PH-nya itu mengatakan bahwa tidak sesuai dengan KUHAP karena harus di forensik kalau nggak salah. Ada kata-kata forensiknya. Tapi karena flash disknya nggak ada, lalu kemudian suratnya itu sementara Samira hanya menyerahkan flash disk, tapi ditulis di barang bukti adalah selembar copy invoice diterima dari Dr. Samira. Kalau itu dibatalkan karena tidak sesuai, Mister, kalau itu dibatalkan, apakah barang bukti fisiknya itu juga gugur? Seperti DNA salmonnya, stem cell V-nya, lalu kemudian white tomatonya, itu kan mereka dibeli dari invoice itu kan? Dasarnya kan dari invoice itu. Apakah barang bukti yang fisiknya itu juga ikut batal, Mister? Demikian. Oke, belum ada hakim membatalkan barang bukti belum. Tapi lebih jelasnya Abah dulu. Abah. Nah, silakan Abah. Bertanya nih sama Bang Ji ya. Loh, jawab dulu itu tadi langsung jawab Jelito malah tanya. Bang, itu
Bu Jelita kan sudah sama Bang Ji tadi ya. Belum, aku belum jawab. Jawaban itu tak kasih ke Abah. Abah yang jawab. Enggak, posisi dia dulu. Posisi dia itu selaku apa? Apa dia itu LSM? Apa dari lembaga mana? Sehingga bisa mengatasnamakan masyarakat gitu ya. Saya belum jelas karena nggak begitu mengikuti orang tersebut. Jadi biar nanti saya jawabnya juga bisa sejelas-jelasnya. Demikian Bang Ji. Makanya Bah, kalau di Komalin itu nggak boleh merem sedikit pun nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pokoknya fokus. Prof, izin Prof. Ini pertanyaannya mulai dalam Prof. Kaitannya dengan pembatalan barang bukti, kayaknya hakim belum ada itu kata-kata pembatalan itu Prof. Mungkin akan dijadikan sebagai alat pertimbangan atau tidak. Kayaknya seperti itu deh Prof. Mohon diperjelas Prof. Iya, sebenarnya bisa sih. Jadi prinsipnya saya setuju lah sama Bang Maksi sama semuanya ya. Setuju. Jadi gini sebenarnya iya, memang itu ada dua wujud tadinya tuh. Satu, dia itu mestinya bersifat dokumen elektronik. Berarti kalau dia dokumen elektronik berarti dia merefer ke pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 2024 itu kaitannya dengan alat bukti elektronik kan. Ya. Karena dalam bentuk apa namanya flash disk ya, flash disk. Lalu dia berubah wujud menjadi alat bukti surat. Jadi yang tadinya alat bukti flash disk itu lalu dilakukan print out menjadi alat bukti atau dikonstruksi kembali dalam bentuk alat bukti surat. Alat bukti surat. Nah, cuman BAP-nya itu menjadi penting. Nah, syarat materialnya itu kan kaitannya dengan BAP itu. Maka harus juga ada yang namanya digital forensik untuk memastikan bahwa materi yang terdapat dalam alat bukti surat itu merupakan materi yang konsisten atau memiliki nilai atau memiliki validitas yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Kalau tanpa ada flash disk itu, lalu memang alat flash disk itu juga sendiri nggak ada berita acara pembungkusannya dan nggak ada berita acara pemeriksaan digital forensiknya, itu berarti alat bukti seperti itu kan alat bukti yang bersifat tertolak begitu Mr. Ji. Terignore dia, tertolak. Jadi kira-kira hakim akan mempertimbangkan itu apa enggak? Ya kalau kita pakai parameter pembuktian berarti dia merupakan alat bukti yang bersifat tertiary evidence. Alat bukti yang lemah, nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menjustifikasi dakwaan, nggak bisa. Jadi kalau pertimbangan, artinya kita bicara nanti tertolak apa enggak, itu nanti ada pada rasio pertimbangan hakim nanti, rasio pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan. Apakah alat bukti itu masih tetap digunakan atau tidak? Tapi kalau kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 2024 itu kaitannya dengan bukti elektronik, berarti ya saya secara normatif saya sampaikan bahwa alat bukti seperti itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Karena secara material kan syaratnya nggak terpenuhi itu, ya kan? Dia nggak disajikan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 Undang-Undang elektronik itu sendiri sebenarnya. ITE. Itu sih, ITE, Undang-Undang ITE. Yang kedua kaitannya dengan apakah juga termasuk barang bukti itu. Jadi gini Kak. Kalau barang bukti itu kalau kita baca di pasal 241 itu semua barang bukti. Barang bukti itu adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari sebuah tindak pidana atau sesuatu yang menjadi sarana untuk dilakukannya tindak pidana, ataukah mungkin objek yang memang yang menjadi objek tindak pidana gitu loh. Barang bukti itu ketika dihadirkan ke persidangan namanya alat bukti. Barangnya tetap sama, tapi konteksnya udah berbeda. Apakah barang itu juga ikut tertolak? Tertolak juga termasuk. Tertolak juga. Karena kan begini, invoice yang tadi itu kan untuk memastikan bahwa kan ada hubungan tuh antara invoice dan barang itu sendiri kan. Invoice itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa memang telah terjadi pembelian. Nah, dan barangnya mana? Barangnya ini gitu loh. Barangnya adalah produk itu sendiri sebenarnya. Jadi itu merupakan satu kesatuan Mr. C. Kalau yang satunya tertolak berarti dua-duanya tertolak tuh. Dan satu juga yang tertolak. Kira-kira begitu Kak.
Itu sih Mr. Ji. Baik, baik. Bagaimana, Cel? Siap, terima kasih banyak Prof. Imran. Oke. Barang bukti kalau sudah dibawa ke ranah persidangan itu menjadi alat bukti. Apakah alat bukti itu sah atau tidak, ditolak atau tidak, itu tergantung bagaimana hakim menilainya. Kalau sesuai dengan aturan, ya di situ apa itu yang dimaksud dengan barang bukti, apalagi yang berkaitan dengan bukti elektronik. Tentu saja cara perlakuannya berbeda. Oke, Cil, terima kasih, Cil, ya. Tadi saya masih tertarik dengan ini ya, terkait dengan 3 huruf tadi. Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kenapa ada orang seperti itu gitu ya? Kenapa ada orang seperti itu? Nah, sebelum masuk ke Bu Hajah, ini saya baca dulu tappingan-tappingan nih, biar teman-teman juga rajin ya, rajin buat tappingan ya. Ini ada, saya nggak tahu namanya, tulisannya nggak tahu. Dia nggak ada backingan. Dia kan tentara Allah. Emang si Dopeng ngadi-ngadi. Makin kesini makin aneh. Oke, objeknya di sini adalah tentara Allah, tentara Allah, tentara Allah. Loh, Allah itu maha kuasa, maha besar dan maha segalanya. Allah itu tidak butuh tentara-tentara, tidak butuh pasukan, tidak butuh apalagi orang-orang yang mengatakan tentara Allah tapi hatinya julid. Nah, tidak butuh ya. Jadi teman-teman jangan terbawa arus itu ya. Itu tidak mungkin Allah membuat tentara yang berhati julid. Oke, ini ada Dani Cerubak. Laporin orang toh gak punya uji lab kan dogi-dogi. Aduh. Nah, pokoknya begitulah ya, tapi saya nggak bahas. Selin. Masyarakat mana yang dia maksud? Karena saya tidak sudi diwakili oleh orang kayak Samirun tuh, Ron. Ada yang tidak sudi dengan diwakili. Memang dia selalu mengatasnamakan masyarakat. Ya. Kemudian ada yang nanya, 3 huruf apa Mr. G? Hihihihi. Udah dijawab sama Memahir nih. NPD, Kak. Oh ya, bukan saya ya. Kalau tentara Allah itu udah gejala faham kebesaran. Ada tadi yang tapping katanya, jadi penjaga pintu neraka. Tunggu dulu, siapa tadi yang tapping itu? Penjaga pintu. Ada kan? Ada Mister tadi bilang kalau begitu dia bolak-balik ke neraka dong. Bolak-balik ke neraka. Saya yang balas tadi, siapa ya tadi ya? Iya, itu juga saya bertanya-tanya. Kok dia penjaga pintu neraka itu artinya coba ini bahasa apa ya sebenarnya kawan-kawan? Kok dia bisa ngomong penjaga pintu neraka itu maksudnya piye? Apa delok meneh mlebu piye? Coba Bu aja. Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat seorang wanita, kalimat-kalimat seorang yang memiliki pendidikan yang menurut kita ini. Tetapi ketika disampaikan di media-media seperti ini, tapi justru maknanya jadi ngawur lain. Bagaimana pandangan Anda? Bu aja. Waduh, izin Bapak. Saya hanya manusia biasa ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak akan mampu berbicara seperti itu. Karena saya sendiri secara keimanan saya sangatlah nol ya di mata Tuhan saya, ya di mata Allah. Dan saya rasa
benar kata Bapak tadi, bahwasanya yang menciptakan kita tidak perlu tentara, dan kita juga tidak tahu pintu surga dan neraka. Loh, kita mati saja belum kan? Belum mati. Jadi kita nggak tahu di mana neraka, di mana surga. Ya. Jadi jangan mengkultuskan diri kita sendiri, bahwasanya kitalah makhluk yang paling sempurna yang bisa melakukan hal kuasa kehendak yang mengatasnamakan Tuhan. Itu saja, Bapak. Iya, terima kasih. Adem rasanya kalau Bu Haja sudah mulai keluar kata-kata itu. Jadi benar teman-teman, benar. Tadi sudah saya bacakan, 3 huruf itu tadi sudah saya bacakan. Nampaknya ingin dipuja-puja, ingin disanjung, kemudian tidak ada rasa empati, tidak ada perasaan, kasihan itu tidak ada. Nah, tiba-tiba muncul lagi ada tentara Allah dan penjaga neraka. Lah sing mlebu neraka ki ya sapa? Paling ya kue-kue kuwi. Kue dan kuman-kuman itu. Ya kan? Kalau kita mah baik-baik saja. Baik saja belum tentu loh masuk surga. Ya paling enggak pinggir-pinggirnya lah. Pinggir ini kan katanya sini neraka, sini surga. Kalau di pinggir-pinggir tengah-tengah ini kan anget lah ya, ora panas ngono lho maksudku deh. Ya berbuat baik iya, perasaan baik, hati di pikiran juga positif. Nah itu kita ini tidak menjas bahwa diri kita ini akan masuk kemana, tapi kalau sudah menyatakan bahwa sebagai tentara itu luar biasa. Itu nanti kalau ada yang mungkin yang lebih paham itu akan ya nanti akan kemana-mana. Ini bahaya ini ya, agama ini ada tentang mu'alaf disebut-sebut, ada bilang tidak sah, ada ini, wah ini sudah bahaya. Pak Ustadz saja nggak berani ngomong gitu. Oke, terima kasih ya Bu Haja ya. Terus ini